jajaran pengurus harian Suriah maupun Tanfidiyah serta lembaga Banom dan pengurus-pengurus dari ranting-ranting sekecamatan Taman yang saya hormati dan saya muliakan. Kula niki dikongkon mau itu, kula bingung ya mau itu apa kok kiai-kiai kok ngene iki. Tapi wong dikongkon jenenge dikongkon ya wis nurut ae. Abdoyif kal majid dadi wis dikongkon nggih pun. Keranten napa kula niki terus terang mawon, kula niki murite Al-Maghfurlah Kyai Badrus Shaleh. Nggih. Dadi kula riyen niku nggih dimulang kalih Al-Maghfurlah Kyai Badrus Shaleh. Kami juga masih kerabat. Jadi Tengelong niki sedaya niku tasih derek sedaya. Nggih. Lah krana derek niku kadang-kadang ya ana sing cocok, ana sing gak cocok. Lah itu kan biasa ya. Kadang-kadang pengurus mawon ya ana sing cocok, ana sing gak cocok. Ngguyu sampean, Pak. Dadi ngoten niku wis biasa. Sing penting pokoke kegiatane terus jalan. Kemudian yang perlu saya sampaikan pertama, nek wau niku wonten istighothah. Kula tak sekedhik cerita istighothah. Riyen niku ceritane pada saat NU Jawa Timur itu ngadakan istighothah yang pertama di Gelora 10 November Surabaya. Waktu niku Rois Suriae Al-Maghfurlah Kyai Imron Hamzah. Nah waktu niku ada dua guru toreko yang mungkin agak sedikit punya perbedaan. Satu Kyai Zabroji dari Pari dari Kencong, satunya lagi Kyai Maki dari Jombang. Beliau-beliau ini sama-sama muridnya Kyai Romli Tanu dari Peterongan Jombang. Nah waktu itu Kyai Imron bingung ini ngeten. Iki nek sing mimpin Kyai Zabroji iku sing gak enak Kyai Maki. Nek sing mimpin Kyai Maki sing gak enak Kyai Zabroji. Akhirnya timbangane bingung terus tak pimpine dhewean. Begitu kata Kyai Imron. Akhirnya Kyai Imron niku tenggene abah kula. Tenggene abah niku matur ngeten. Kalimatnya niku. Ben saya abah kula niku adik. Ben awakmu lak sing oleh ijazah langsung teko Kyai Romli. Saiki aku ijazah ono istighothah sak tawasule kok tak gowo nang gone Gelora 10 November. Pun akhirnya ditulisaken kali abah itu sedaya mulai tawasule sampai istighothah. Pun mari ngoten terus diwaca tenggene Gelora 10 November. Lalu setelah itu kemudian istighothah ini diakomodir oleh PBNU yang akhirnya kemudian istighothah ini digunakan oleh warga NU seluruh Indonesia. Terus kemudian setelah Kyai Imron meninggal, akhirnya pada saat istighothah di Kodam waktu niku sing mimpin akhirnya abah kula piyambak. Jadi Sohibul Istighothah yang langsung dari Kyai Romli Tanu. Akhirnya seluruh
warga NU di Indonesia itu semua memakai la ilaha illallah. Kalau kita melihat kepada la ilaha illallah, lafadznya atau hurufnya, kalau didasarkan pada hitungan abjadun, hawazun, hatoyakun, lamanun, sa'afasun, korosatun, dakhodun itu, maka la ilaha illallah itu jumlahnya paling tidak 165. Coba jenengan tinggali lam ada berapa di dalam lafaz la ilaha illallah? Itu ada 5. Lam itu kalau dihitung abjadun, hawazun, hatoya, ya itu 10. Terus kun, la, kaf itu 20, lam itu 30. Kalau 30 kali 5 berarti 150. Kemudian alif di situ ada 5. Jangan tinggali la ilaha illallah itu ada 5. Alif itu sama dengan angka 1. Kemudian ha itu kalau dihitung sama dengan angka 5. Hanya ada 2, la ilaha illallah. Kalau dijumlah kemudian diturunkan kepada para malaikat pencatat yang ada di langit dunia. Kemudian setelah itu diturunkan ke namanya Baitul Izzah. Setelah di situ lalu diturunkan secara bertahap. Istilahnya kalau dalam bahasa Arab secara tanjim, secara bertahap oleh malaikat Safaroh. Kemudian diturunkan dari malaikat Safaroh kepada malaikat Jibril, dan itu pun diturunkan secara bertahap. Kemudian setelah dari malaikat Jibril kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun kalau dibulatkan. Nah kemudian kenapa kok diturunkan secara bertahap? Itu oleh para ahli tafsir dijelaskan disesuaikan dengan peristiwa dan kebutuhannya, sehingga jangan heran ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah dengan yang turun di Madinah itu ada perbedaan. Ada yang turun di Mekah itu lebih banyak tentang akidah, tapi yang diturunkan di Mekah itu di Madinah itu lebih banyak tentang syariah, sehingga kita bisa melihat bahwa pelaksanaan syariat itu lebih banyak memang di Madinah. Kenapa demikian? Karena kalau akidah itu sudah tertanam secara baik, maka untuk memudahkan dalam melaksanakan syariat itu lebih gampang daripada kalau akidahnya belum tertanam. Jadi pertama yang ditanamkan itu adalah akidah. Makanya kalau orang masuk NU itu ya harus tahu NU dulu. Nek kamu NU moro-moro tadi pengurus itu ya perkara. Bisa-bisa dia bikin kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang ada di Nahdlatul Ulama. Pokoknya tidak ngerti tentang NU dan akeh sing ngono. Kadang-kadang wong pemimpin NU mimpin tahlil yo ora iso. Kadang-kadang pemimpin NU itu muni Arab ngene lho, kadang yo blutak-blutak. Dan inilah yang menjadi dasar kenapa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah kemudian Al-Qadr sendiri apa maknanya? Al-Qadr itu adalah sebetulnya malam penentuan tentang maut, tentang ajal, tentang rizki dan lain-lain. Dan itu pada awalnya Quran itu diturunkan sekaligus jumlatan wahidatan,
Makanya dalam Quran itu ada anzalna, ada nazzalna. Ini beda. Ya. Jadi kalau anzalna itu turunnya sekaligus. Itu terbukti dari ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dari situ pemahamannya bahwa anzalna itu turunnya sekaligus. Ketika nazzalna itu turunnya bertahap sampai kira-kira 23 tahun. Ini sejarah dari nuzulul Quran. Kemudian dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan Al-Quran yang berkaitan dengan para ulama. Jangan nanti bisa melihat di dalam surat Fatir, entah ayat berapa itu, di sana dinyatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, bahwa ulama itu punya cirinya adalah khosyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah. Oleh karena itu para ulama ini karena punya khosyah, sehingga dalam apapun mereka itu berhati-hati, sampai di dalam menjawab masalah keagamaan itu gak ujuk-ujuk jawab. Sampai tinggal sejarah Imam Malik ini disodori pertanyaan sekian puluh, sing dijawab metelu. Saking nopo nek saking hati-hati. Nah saiki mboten lho satu sasak iki sembo barang iso jawab. Kan hebat berarti. Ngalang-alangi Imam Malik. Lah kenapa beliau itu bersikap yang seperti itu? Karena didasari rasa khosyah. Akibat khosyah itu maka beliau itu sangat hati-hati. Jangan coba lihat sejarah NU. Ketika ada muktamar di Situbondo, waktu itu saya masih ingat yang mimpin Fatihah itu Al-Mahfudz Abdullah Salam, saking kaget. Waktu niku Fatihah itu dibuka sebagai pembukaan muktamar, dibaca 41 kali dan maca nganggo tartil. Bayangkan nopo kalian. Ini umpama acara-acara itu dibuka Fatihah 61 dibaca tartil. Ya wallahu a'lamu bishawab. Pokoknya Fatihah. Kadang-kadang kalau si temen Al-Kiramil Fatihah. Al-Kiram itu sopo. Jadi kita ini kalau memang betul-betul ngerti tentang ulama, kita berupaya untuk mencontoh mereka. Salah satunya adalah bahwa ciri utama dari ulama adalah khosyah, rasa wedi. Sehingga dari ketakutan itu muncul kehati-hatian. Jadi dalam menentukan sikap, dalam menentukan satu program, dalam menentukan satu keputusan, itu tidak mudah. Butuh kehati-hatian, butuh musyawarah. Bahkan kalau Ustadz Zainal yang ada di LBM butuh gegeran di situ di LBM. Untuk apa? Untuk menghasilkan keputusan yang tidak salah, atau paling tidak mendekati kepada kebenaran. Ini krono khosyah. Nah saat ini kita ngapunten ustaz-ustaz sing ketika mereka itu disodori tentang fatwa hukum, ujuk-ujuk moro-moro ngekei hukum durung ujug-ujug. Iki ya apa jundrunge hukum iki gak melok-melok gak eru. Moro-moro oleh gak oleh. Padahal di NU itu kan ada ya pembukuan tentang keputusan Nahdlatul Ulama. Misalnya tentang katakanlah tentang zakat misalnya. Bagaimana kalau ada yang zakat dengan uang? Ini kan jadi persoalan hari ini. Ya.
Nah itu sebetulnya teman-teman di wilayah itu, konco-konco di LBM wilayah itu sudah punya keputusan. Bagaimana kalau misalnya mengikuti madhab lain, madhab Hanafi yang kemudian memperbolehkan zakat fitrah menggunakan uang. Tapi syaratnya nek melok Hanafi sembuarange tata caranya ya kudu melok madhab Hanafi. Nek melok Syafi'i nganggo duit ora iso. Makanya kemudian disikapi masjid-masjid, musola-musola itu kemudian menyediakan beras kanggo wong sing gak gelem tuku beras. Dikongkon tuku, mari ngono terus diniati terus diserahno nang gone panitia kuwi. Apalagi sekarang ada UPSIS, ada lain-lain ya. Itu semua sebenarnya adalah keputusan dari teman-teman di wilayah yang dulu. Ya alhamdulillah kalau titik-titik melok, senajan tidak banyak menyampaikan usulan, tapi pokoknya melok. Sing penting kan melok. Saya dengan adik saya itu siapa? Gus Syihab itu pas derek itu, dan itu berhari-hari keputusannya itu. Jadi tidak mudah untuk memutuskan, dan ini adalah ciri utama dari para ulama kita, karena punya rasa khasyah akhirnya muncul kehati-hatian yang seperti itu. Nek saiki ono sing anu iki sembarangan ya berarti gak paham kali NU ngoten mawon. Lah wong sing gak paham kali NU ya perlu dipahamkan, perlu dikei pengarahan-pengarahan. Nah, kemudian ayat ini terusane niku ngene. Innal ladzina yatlunal kitaba wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Terus aja yarjuna tijaratan lan tabur. Lo ayat iki niku ndudukno kene apa sih para ulama itu kok sampai duwe sifat khosyah. Karena para ulama itu ternyata punya amalia, punya nopo iki kelakuan nek jare wong Jawa. Kelakuan ini itu rada aneh. Angel nopo pertama, innal ladzina yatluna kitaballah. Kalimat yatluna niku pemaknaane adalah membaca. Kedahlan niku nate diparingi keramat kali Gusti Allah ngatamno Quran dalam waktu 1 jam. Kok ya iso ae wong sing nglempit bumi ya Gusti Allah. Nggih. Tapi nek awak dhewe ya gak iso. 1 jam ya iso khatam, tapi bareng-bareng. Nggih, tiyang 30 kan guys. Gitu aja sak jam hari wis. Malah itu mari sak mangane bisa biasa. Itu kita. Niku ya beluna. Ya beluna. Jadi ya itu fi'il mudhari dan berlaku secara terus. Makanya sebagian para ahli tafsir itu ya beluna ayyudawimuna ala tilawati. Artinya mereka melanggengkan untuk selalu membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, dalam istilah tajwid itu ada namanya tilawah, ada qiraah, ada adah. Adah itu apa? Adah itu guru maca ngarepe murid nirokno bacaan ibu. Niku jenenge adah. Sehingga guru niku ya ro bacaane murid ya ro bacaane guru. Artinya apa? Dari aspek tilawah itu muncul pemahaman bahwa uang maca Quran iku ya ana aturan. Gak syukur maca, lan syukur maca sorot iki. Jadi gua aku dadi nggih. Gua alif lam mim shad baca al-masum. Lu enter sih ngoten iki. Kenapa begitu? Karena tidak ngerti kaidahnya. Belum lagi nanti kalau pada kaidah waqaf ibtidah, tambah angel maneh.
Soalnya wong iku nek maca Quran kepingin paham wakaf ibtidah kudu ngerti nahwu. Nek ora ngerti nahwu, wakaf ibtidah dadi salah. Kita lihat saja misalnya di masjid-masjid kita itu, nek imam ini kula rata-rata mandeke nggo alaihi. Nggih. Siratal ladzina an'amta alaihim mandek. Nggih. Mari ngono ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iku nek cara aturan, bahkan di fikih sendiri itu ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan la yanbaghi, tidak selayaknya. Kenapa? Satu, karena bismillah masuk Fatihah. Terus yang kedua, karena di situ ada adatul istifna. Adatul istifna itu namanya perangkat untuk makna pengecualian. Itu jadi adatul istifna. Nah, di situ ada ghairi. Ketika ada adatul istifna, iku kudune mandeke nggone mustafna. Lah nek mandek mustafna, engko sing dipikir maneh ya apa ngaitine. Aku mulai tekan di ngaitine. Lho ngoten. Itu sebagian aturan. Belum lagi nanti ketika kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu kan ada atau bahkan banyak yang wakaf pada tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Banyak begitu. Padahal kalau kita lihat salam di situ itu di beberapa keterangan tafsir itu menjadi khabar muqaddam. Iya menjadi mubtada akhir. Sing gak ngerti ya wis babar. Ini perlu tak terang kok babar. Pokoke sing ngerti alhamdulillah, gak ngerti ya ngaji nahwu maneh. Niku tengene Ustaz Zainal niku. Nah, kalau ada mubtada ada khabar itu tidak boleh dipisah. Karena itu jumlah. Kalau jumlah yang satu dipisah dengan yang lain tidak jadi jumlah nanti. Kalau tidak jadi jumlah maka pemahamannya akan menjadi berbeda. Ini urusan wakaf ibtidah. Belum lagi nanti kalau kita bicara wakaf sing haram, ono sing haram. Jadi mandek malah dosa ya ini. Satu misalnya akhir surat terus digandeng bismillah, mandek oleh bismillah. Itu ulama ahli Quran sepakat hukumnya haram. Karena apa? Karena akan memunculkan pendapat bahwa akhir surat adalah bismillah. Ini aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran dan itu dipahami dari kalimat alladzina yatluna kitaballah. Pun niku mawon boten kata-kata. Jane nek diureno nggih kata. Niki yang pertama. Kemudian yang kedua, para ulama niku tidak hanya sekedar niku. Para ulama niku wa aqamus shalah. Niki nek jenengan teliti, niku wonten beda. Sing siji yatluna fi'il mudhari', sing siji wa aqamu fi'il madhi. Padahal kok ono ana wawu. Mestine padha-padha fi'il mudhari', tapi ternyata kok kene fi'il madhi. Niki para ulama ahli tafsir itu beda-beda menurut oleh maknanya. Di antaranya ono sing maknane ngene. Kenapa kok menggunakan fi'il madhi? Padahal yatluna menggunakan fi'il mudhari'. Soalnya yatluna niku kan membacakan isi Al-Quran. Nah, sementara isi Al-Quran itu kan banyak, dan ini juga pernah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihis. Nabi Ibrahim itu dia tahu dikongkon khitan kali Gusti Allah. Begitu dikongkon khitan, Nabi Ibrahim golek lading. Barang lading gak ono, sing ono iku pecok.
Kowe sakine pecek dicoba Nabi Ibrahim digawe apa? Digawe khitan. Begitu kate khitan ana sing kandha Nabi Ibrahim napa kok damel pecok. Iya kate khitan. Lho khitan kok damel pecok, mboten damel ladim mawon. Lah ladim tak doleki iki mau gak ana pecok. Lah itu diperintah Allah. Iki kudu lah tak lakoni, nek gak tak lakoni, lah aku kok lak malih menunda-nunda perintahe Gusti. Akhirnya khitan pakai pecok. Ono sakniki dokter sing wani khitan sampai pecok. Mboten semua itu kan dalam rangka ngelakokno perintah Allah. Niku wa aqamus sholata wa atuz zakat. Tapi ngapunten nggih, pemane sing wedok. Kadang-kadang layan kemanten, sore-sore sekali dirias, maghrib sembahyang tak mboten dinten. Ngapunten. Kok sing lanang-lanang ya kadang-kadang ana masang teror kok lho gak sembahyang. Mboten kudu kata. Padahal wa aqamus shalah nganggo fi'il ma. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Qur'an itu wa aqamus shalah niku boten padha kali yusalluna atau yusolli. Napa bedanya? Yusolli itu ternyata di dalam Al-Qur'an sering digunakan tidak untuk makna sholat, tapi maknane donga. Bahkan dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna niku maknane ternyata boten sekedar donga, teng niku wonten rahmat, wonten istighfar, wonten donga. Tergantung sapa sing maca. Nek sing maca pangeran berarti rahmat, nek sing maca malaikat berarti istighfar, nek sing maca menungso kaya kula kali jenengan berarti donga. Lho niku kalimat yusalluna. Tapi nek wa aqamus shalah niku mesti kaitane kali salat. Lah terus kene apa kok nganggo aqama? Soale nggone jerone salat niku ana macem-macem aturan. Aturan sing kudu digawe di saat ngelakoni salat. Sebab akeh wong ngelakoni salat tapi gak melo aturane salat. Kathah ngoten iki. Belum lagi nanti kalau dikaitkan dengan urusan kesucian. Ngapunten nggih, kula niku biyen kali abah kula. Niku diwarai ngeten, kono jadi ngelundrino pakaian nang nggone wong. Lho napa ora? Saiki wong lundri iku kira-kira. Iki sing duwe usaha lundri kok oleh orang muring. Iki kira-kira. Sing lundri ngerti najis suci apa ora? Nek gak ngerti najis suci ya bener pakaianmu bersih, tapi sholatmu gak diterima pangeran soalnya gak suci lho. Padahal aturannya kan kudu suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya, ngoten. Tapi kenyataannya mboten ngoten. Saniki tiyang niku mboten gelem repot. Sembarang iku dadine iki kepingin sing praktis, ekonomis. Nggih kaya tiyang sarungan ngeten iki. Itu lah praktis ya. Ya praktis, ya ISIS dan demokratis. Karena ada kebebasan di dalamnya. Coba nek sampean gawe celana-celana sing rapet-rapet iki. Kudu moyo lak soro sampean. Nggih. Pemane wedok, wong sing lanang ae angel, pemane sing wedok. Nek lanang kan sakjane luwih gampang. Kali-kali dibuka ditokno wis iso. Iki nek lanang. Nek wedok wong situne gang buntu, situne gang. Ngapunten nggih ngapunten. Kok jare jorok ya wis babat ya jorok. Tapi seperti itulah keadaan. Belum lagi nanti kepada aturan-aturan sholat, mulai dari bacaan Fatihah sampai kepada salam. Itu ada perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama tentang hal-hal tertentu. Misalnya sekarang sholat nganggo lungguh ini piye caranya? Kan semua ada aturannya.
Lah mula niki nek kula dhewe niku mboten setuju nek masjid-masjid itu menyediakan kursi. Apa? Gara iku malah wong untuk asam urate kumat ngono. Wis gak gelem salat ambek. Nah, padahal nek jenengan belajar salat, nggih. Sing jenenge takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah. Iki lak nek kuat ngadeg kudu ngadeg, nek gak ngadeg gak sah karena itu rukun. Nggih. Niku rukun lah niki nek gak dipelajari ya ngono mau dadi. Mulane kula niki terus terang matur, tidak setuju kalau masjid itu ada kursi. Garai wong kenalan. Jarine niku ngene Mekah. Wah, urusan Mekah. Anggere wong Mekah itu lho seperti kabeh ngono. Nggih mboten mesti, nggih. Wong nyatane wong Arab itu nggih maca Quran gak mesti kabeh iso kok. Pemane supir-supir. Oh, nek bahasa Arab kok pinter. Tapi bahasa Arab supir. Nek bahasa Arab ilmu, mereka tidak paham. Belum lagi kepada